Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Mungkin selama ini, ketika kita memakai sendal dan mengenakan pakaian, kita hanya melakukan sesuai kenyamanan diri sendiri. Padahal, dalam Islam ada beberapa adab dalam memakai sendal dan mengenakan pakaian yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Pastikan simak video ini sampai selesai biar gak salah paham. Ketika kita sedang terburu-buru, mungkin kita lupa memperhatikan kaki kita saat memakai sendal, padahal, sebaiknya memakai sendal atau sepatu itu dimulai dengan kaki kanan terlebih dahulu, seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan, sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal, dan yang terakhir melepaskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menunjukkan bahwa, cara Rasulullah memakai sendal adalah dimulai dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri, begitu pula sebaliknya jika beliau melepas sendal, maka dimulai dengan kaki kiri, baru mengakhiri kaki kanan. Imam Nawawi mengatakan bahwa, memulai sesuatu dengan anggota kanan adalah untuk memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan. Sedangkan memulai sesuatu dengan anggota kiri adalah untuk kebalikannya, yakni seperti masuk ke kamar mandi, melepas sendal, sepatu, keluar dari masjid, untuk istinja, dan dari semua hal kotor atau menjijikkan. Sebelum memakai sendal, kita juga dianjurkan untuk membaca basmalah dan doa. Adapun doa sebelum memakai sendal adalah sebagai berikut, dengan menyebut nama Allah, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya, semoga engkau menginjakkan kedua kakiku di dunia dan akhirat, selalu menetapkan keduanya pada sirot di hari kaki-kaki manusia tergelincir di dalamnya. Tidak hanya saat hendak memakai sendal, ketika melepaskannya pun kita juga dianjurkan untuk membaca doa seperti dengan menyebut nama Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku sesuatu yang dapat kupakai untuk menjaga kakiku dari kotoran. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku pada sirotol mustaqimu, dan jangan engkau gelincirkan dari jalanmu yang lurus. Hal yang perlu kita ingat saat mengenakan sendal juga yaitu, kita tidak dianjurkan berjalan dengan satu sendal seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, jika tali sandal kalian copot, maka janganlah berjalan dengan satu sandal, sehingga memperbaiki sendal yang rusak. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian berjalan menggunakan satu sendal, hendaknya kedua sendal tersebut dilepas, ataukah keduanya dipakai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui, bahwa dua hal tersebut hukumnya adalah dianjurkan, dan tidak wajib. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan masalah dengan alas kakinya karena tali sendalnya copot, maka hendaknya berhenti sejenak untuk memperbaiki sendal tersebut, atau melepas semua sendal, lalu melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan memakai satu sendal dilarang, supaya kaki yang tidak memakai sendal tidak kena tanah, duri, batu, panas dan semacamnya. Ada juga ulama yang menyatakan alasan terlarang memakai satu sendal saja adalah, karena untuk berbuat adil pada kaki. Ada juga menyatakan bahwa terlarangnya, agar tidak terjadi syuroh atau tampil beda. Ada juga alasan lainnya karena cara jalan seperti itu adalah cara jalannya setan. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya setan berjalan dengan satu sendal. Hadits riwayat At-Tahawi dalam Syarh Muskil Al-Atsar. Dalam berpakaian, juga ada adab-adab yang perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan Rasulullah, hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari.
Selain itu, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki memakai kain sutera dan emas. Ketika itu, Rasulullah membawa kain sutera di tangan kanannya, dan emas di tangan kirinya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku." Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis lain juga menyebutkan, dari Hudzaifah Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mengenakan pakaian sutra, dan juga di ba'anj atau sejenis sutra. Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan perak, jangan pula makan di mangkoknya, karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia. Sedangkan bagi kita nanti di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga menyebutkan, bagi laki-laki sebaiknya menggunakan pakaian yang tidak isbal. Isbal di sini artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki. Baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong. Hadits riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan terlarangnya memakai pakaian menjulur hingga ke tanah, dalam rangka kesombongan. Jika untuk kesombongan, maka hukumnya haram, dan termasuk dosa besar, karena diancam bahwa Allah tidak akan memandang pelakunya pada hari kiamat. Namun sebaliknya, bagi kaum perempuan, diwajibkan bagi wanita muslimah cara memanjangkan pakaiannya hingga dapat menutupi kedua mata kakinya, dan hendaknya menjulurkan kain kerudung jilbab pada kepalanya, hingga menutupi leher dan dadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.